Halo guys, kembali lagi di V Channel. Di video kali ini, aku akan membahas alur film The Farm 2018. Film ini menceritakan tentang peternakan manusia yang dimiliki oleh beberapa kaum kanibal. Oke guys, kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung aja ke pembahasan alur ceritanya. Film diawali dari dua orang pasangan yang sedang melakukan sebuah perjalanan menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Jenny mengaku kebelet pipis. Alec lalu memberhentikan mobilnya di sebuah rumah makan yang ternyata sangat sepi dan sama sekali tidak ada satu orang pun di sana. Dirasa tidak ada orang sama sekali, Jenny akhirnya pamit sama si Alec dan bilang akan pipis di belakang tempat itu. Si Alec iya-iya saja, lalu memilih menunggu di dalam mobil. Pas si Jenny udah jalan, dia malah tidak sengaja menemukan bekas tenda perkemahan dan beberapa barang pribadi lainnya seperti dompet, handphone yang seperti ditinggal begitu saja oleh si pemilik. Jenny tentu saja heran, tapi keheranan itu tidak berlangsung lama. Dia akhirnya mengabaikan itu dan langsung jongkok buat pipis. Lalu buru-buru balik dan ngasih tahu pacarnya perihal yang dia lihat tadi. Alec berpikir mungkin saja barang-barang itu memang sengaja ditinggal oleh si pemilik karena sudah usang. Setelah berkendara cukup lama, mobil mereka lalu kembali berhenti. Kali ini mereka berhenti bukan karena si Jenny kebelet pipis lagi, tapi karena mereka melihat seorang ibu-ibu berdiri di pinggiran jalan. Berpikir mobilnya mogok dan butuh bantuan, Alec lalu turun dan menanyakan. Dia bilang pada si ibu bahwa dia memiliki kabel jumper di dalam mobil dan akan menggunakan itu untuk coba menyalakan mobilnya. Si ibu iya-iya saja dan sama sekali tidak keberatan. Tidak lama, si Jenny ikut turun dan menghampiri. Mereka basa-basi sebentar, tapi entah kenapa si ibu ini dari tadi selalu nanggepin omongan Jenny dengan nada sewot. Padahal Jenny-nya dari tadi udah ngomong sopan. Karena kesal, si Jenny akhirnya mengajak Alec pergi meninggalkan si ibu aneh tersebut. Let's get out of here. Singkat cerita, mereka berdua lalu berhenti di sebuah kedai makan pinggir jalan. Setelah memesan beberapa makanan sekaligus minuman, mereka mendapati seorang pria aneh yang terus saja menatapnya. Karena pria itu terus saja menatap tanpa henti, Alec dan Jenny akhirnya memutuskan pergi. Jenny yang berjalan duluan ditarik tangannya oleh si pria aneh tadi. Pria aneh itu berkata seperti memperingatinya, "Kau tidak aman di sini." Tidak lama, si Alec yang berada di belakangnya datang dan langsung membawanya keluar dari sana. Mereka berdua kembali melakukan perjalanan dan memutuskan berhenti di sebuah penginapan untuk beristirahat melepas penat sekaligus lelah akibat perjalanan jauh yang mereka tempuh. Menurut Jenny, tempat itu sangat sepi dan juga menyeramkan. Ia bahkan sempat nyeletuk ke si Alec bahwa dia tidak ingin dibunuh di tempat itu. Si Alec nanggepin dengan santai. Berkata jika banyak mobil di sana, jadi tempat itu pastilah sangat aman. Ketika sudah masuk ke penginapan, si Jenny melihat keadaan sekitar yang benar-benar sangat sepi. Ia sempat langsung memutuskan keluar. Tapi seperti biasa, lagi-lagi Alec yang gak peka melihat banyak piring bekas pakai di meja makan. Itu berarti di penginapan tersebut ada penghuni lain selain mereka berdua. Alec dan Jenny lalu menaiki tangga atas. Di sana, mereka berdua ditegur oleh seorang pria dan pria itu lalu menunjukkan kamar yang nantinya akan mereka tempati. Hey there. So I suppose you two want a room? Singkat cerita, mereka berdua pergi menggosok gigi bersama sebelum tidur.
Mungkin karena sangat kelelahan akibat perjalanan jauh, jadi sebelum tidur mereka tidak sempat adu gabruk dan memilih langsung tidur begitu saja. Rupanya, tanpa mereka sadari, di bawah kolong sudah ada seseorang dengan wajah memakai topeng yang telah menunggu mereka terlelap. Pria bertopeng itu terus saja mengamati, dan keesokan harinya, si Jenny sudah terbangun di sebuah kurungan besi. Menyadari hal itu, tentu saja dia sangat ketakutan. Apalagi saat dia bangun, Alex sama sekali tidak ada di sana. Jenny lalu melihat dua orang bertopeng berjalan mendekatinya. Ia dengan takut mengambil sebuah batu kecil untuk ia gunakan memukul-mukul gembok agar terbuka. Tapi tentu saja, yang dilakukannya itu percuma. Jenny hanya pasrah saat salah satu pria tadi mengguyurnya dengan air. Scene beralih. Jenny kini telah dipindah ke sebuah tempat gelap dalam keadaan kaki dan tangan terikat. Seorang pria bertopeng datang dengan membawa sebuah suntikan besar berisi sperma, lalu menyuntikkannya langsung ke dalam tubuh gadis itu. Saat sudah selesai, dua orang bertopeng yang lain datang dan membawanya kembali masuk ke kandang besi untuk dipindahkan. Di luar, Jenny melihat beberapa orang pekerja dengan menggunakan topeng berbentuk hewan. Dia juga melihat tubuh lelaki telanjang dengan tangan terikat, siap dipotong oleh pria bertopeng yang lain. Di tempat berbeda, kita akan diperlihatkan bagaimana nasib para lelaki di tempat tersebut. Dalam keadaan telanjang, mereka juga dimasukkan ke dalam kandang besi berukuran kecil. Rupanya, Alex juga ditempatkan di sana bersama para korban yang lain. Alex yang ketakutan coba meminta tolong pada beberapa korban di sana, tapi tentu saja itu hanya percuma. Tidak lama, tiga pria bertopeng itu datang. Alex melihat satu persatu korban dipukul menggunakan palu tepat di bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Lalu, tibalah saatnya dia mendapat giliran yang sama. Satu persatu tubuh ketiga para korban tersebut diangkut dan dibawa ke tempat lain untuk kemudian dipotong-potong. Adegan lalu berpindah pada sebuah mobil yang baru saja tiba. Rupanya, mobil itu berisi seorang pria tanpa pakaian yang terkurung di dalam kandang besi berukuran kecil. Diperkirakan pria tersebut merupakan salah satu korban lain yang baru saja mereka dapatkan. Scene beralih pada Bambang yang memasuki dapur sambil teriak-teriak. Si Bambang di sini menyuruh seluruh temannya yang bertugas di dapur untuk segera bersiap menyiapkan hidangan dalam waktu 2,5 jam. Tentu saja, hidangan yang dimaksud di sini berasal dari tubuh manusia yang telah menjadi korban pembantaian di tempat tersebut. Rupanya, para psikopat gila itu sengaja membunuh dan mengolah daging para korbannya untuk kemudian dijual kembali dalam bentuk olahan makanan ke pelanggan-pelanggan tetap mereka. Bahkan, susu di tempat itu saja berasal dari para wanita yang telah mereka sandra. Dan yang tidak kalah gila sadisnya, bayi yang telah dilahirkan para korbannya diambil dan dibunuh dengan cara dibanting ke lantai. Bayi tak berdosa itu pun tewas dan akan menjadi olahan makanan berikutnya. Beberapa menit kemudian, Bambang memasuki ruangan dan mendapat panggilan dari salah seorang pelanggannya yang komplain. Pelanggan tersebut bilang jika di makanan yang ia pesan terdapat sebuah gigi manusia. Si Bambang yang tidak ingin kehilangan pelanggan tetap berusaha membujuk dan meminta maaf atas keteledoran para kokinya. Dia mengatakan akan menggratiskan orderan pelanggan tersebut dan akan mengganti makanan dengan yang baru. Scene lalu beralih pada Jenny yang dikurung di sebuah ruangan. Di ruangan tersebut, Jenny bertanya pada korban lain mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Gadis itu bilang Jenny tidak akan ingin mengetahuinya.
Jenny lalu kembali bertanya, bagaimana caranya keluar dari tempat itu. Tapi gadis yang sudah dalam keadaan lemah itu bilang, tidak ada. Dia menambahkan, jika para psikopat itu pasti telah mengintai di tempat pemberhentian. Gadis malang itu bilang, jika para psikopat itu memperlakukannya seperti sapi. Ia mengaku sudah berada di sana selama 2 tahun, 1 kali melahirkan dan beberapa kali keguguran. Tapi sekarang ia bersyukur dirinya sudah tidak bisa lagi hamil. Itu berarti dirinya sudah tidak berguna dan akan segera dibunuh. Artinya penderitaannya akan segera berakhir. Jenny lalu mendengar suara korban lain yang sudah berada di sana selama 2 minggu. Ia menyapa gadis yang diketahuinya bernama Ashley, lalu berjanji padanya bahwa mereka akan segera keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain, psikopat ini sedang sibuk mencari salah satu rekannya yang idiot karena diyakini telah membunuh salah satu korban yang merupakan wanita sehat di sana. Saat sudah ketemu, rupanya lelaki idiot itu sedang bermain-main dengan 2 kepala pria yang sudah terpenggal sambil menyuapinya makanan dan mengajaknya berbicara. Tidak butuh waktu lama, psikopat yang mencarinya tadi langsung menyeret pria idiot itu dan membawanya menghadap ke si Bambang. Si Bambang memperingatinya untuk tidak lagi bermain-main dengan bahan makanan. Gara-gara ulahnya itu, mereka jadi rugi dan kehilangan 2 atau bahkan 3 orang dewasa yang masih sehat. Salah satunya bahkan masih bisa menghasilkan susu selama 1 tahun. Setelah mengomelinya panjang kali lebar, si Bambang menyuruh pria bertopeng itu membawa si pria idiot pergi. Si pria bertopeng mengajaknya memberi makan para korban yang mereka sekap di sebuah kandang besi layaknya binatang. Tapi tidak lama, lagi-lagi si pria idiot itu berulah dan membuat makanan yang mereka bawa tumpah seluruhnya. Scene beralih, di mana Jenny yang masih terkurung mendapati 3 orang pria bertopeng hewan menghampiri 1 orang wanita yang beberapa saat lalu usai diajaknya bicara. Dari balik sel tersebut, Jenny terus saja mengamati apa yang akan mereka perbuat pada wanita itu. Tanpa diduga, Jenny malah melihat bagaimana sadisnya mereka membunuh perempuan malang itu dengan sangat keji. Jenny yang ketakutan sampai terduduk lemas cukup lama. Lalu, tidak lama setelah itu, fokusnya teralih akibat menyadari jika ada seseorang yang akan membuka pintu yang mengurungnya. Rupanya, orang tersebut adalah Alec yang berhasil melarikan diri untuk menyelamatkan Jenny. Usaha pelarian mereka benar-benar mendebarkan. Berulang kali, mereka sembunyi demi bisa menghindari para psikopat yang berkeliaran di luar sana. Setelah berjalan lumayan jauh, mereka berdua akhirnya menemukan sebuah truk besar yang terparkir. Ketika Jenny mencoba menyalakan truk tersebut, dia malah melihat salah satu psikopat berkeliaran di sana. Buru-buru, Jenny membawa Alec sembunyi. Setelah si pria bertopeng itu pergi, mereka berdua segera kabur memasuki hutan dan menemukan sebuah bangunan yang mirip seperti gereja. Sayangnya, baru saja mereka berdua sampai di sana, si Alec malah melihat ada salah satu psikopat yang berjalan menuju ke tempatnya. Melihat pria bertopeng itu sedang berdoa, Jenny mengambil kesempatan kabur, tapi sayangnya mereka ketahuan. Pria bertopeng itu langsung mengejar Alec dan Jenny. Keadaan Alec yang sangat lemah membuat langkah lari keduanya sedikit lambat. Sialnya lagi, Alec malah tidak sengaja menginjak sebuah jebakan dan membuat kakinya terperangkap kesakitan. Dalam keadaan terjepit, Jenny berulang kali meminta maaf dan terpaksa meninggalkan Alec begitu saja. Di kejauhan,
Jenny melihat dua pria bertopeng itu menjatuhkan sebuah batu berukuran besar tepat di atas kepala Alec hingga tewas. Jenny lalu kembali berlari dan bersembunyi di sebuah tempat di mana para lelaki dikurung. Jenny melihat salah satu dari mereka lalu diam-diam mendekatinya. Dia bertanya pada si lelaki mengenai bagaimana caranya keluar dari tempat itu. Si lelaki tersebut akhirnya menjelaskan tentang sebuah bus yang mengangkut mereka, di mana kunci bus tersebut mereka taruh di sebuah ruangan yang berada di belakang rumah, dan Jenny akan langsung bisa melihatnya dari sebuah jendela. Setelah puas mendengar penjelasan pria tadi, Jenny buru-buru keluar tepat di saat dua psikopat tadi melihatnya. Di luar, dia berhasil melumpuhkan salah satu psikopat dengan menggunakan palu dan mengambil alih sebuah mobil untuk dibawanya kabur meninggalkan tempat itu. Sayangnya, mobil yang dia kendarai kehabisan bensin. Jenny lalu berinisiatif turun dan berlari menghindari kejaran tiga pria psikopat di belakangnya. Dia kembali masuk ke sebuah tempat yang mirip seperti restoran tanpa pembeli, lalu berakhir di sebuah jalan buntu dengan sebuah jendela yang tertutup. Untungnya, dia berhasil lolos berkat paku yang dibawanya. Teringat dengan sosok perempuan bernama Ashley yang dikenalnya saat sama-sama dikurung, Jenny pun berniat menolongnya dan kabur bersama. Mereka berdua lalu mencari kunci bus yang dimaksud. Ketika sudah berhasil menemukannya, keduanya lalu buru-buru masuk ke dalam bus tersebut, tapi sayangnya di dalam bus itu sudah banyak beberapa psikopat yang duduk anteng menunggunya. Lalu kemudian, di akhir film, kita akan diperlihatkan bagaimana keadaan dua gadis itu. Dalam kondisi tanpa pakaian, mereka ditempatkan di atas meja beralaskan sayuran hijau dengan buah apel di masing-masing mulutnya. Benar-benar ending yang bikin nyesek, guys. Padahal aku sempat mikir mereka bakalan selamat, tapi ternyata enggak ya. Oke guys, segitu aja penjelasan alur film kali ini. Semoga kalian terhibur dan film ini bisa menjadi referensi buat kalian tonton. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus aktifin juga bel notifikasinya biar kalian tahu waktu aku upload video berikutnya. See you next video guys.